Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tirto Saputra dari TKJMD batch 9. Sekarang saya akan menjelaskan hasil observasi saya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk modul 7 mengenai recursive dan linked list. Oke, pertama-tama ini dari semua program itu latihan sudah saya buat, terus saya taruh di notepad jadi supaya gampang nanti. Nah, pertama-tama ini ada tentang faktorial. Oke, ya, kita mainkan dulu, kita jalankan dulu. Nah, jadi penjelasan singkatnya adalah ini faktorial menggunakan fungsi rekursif. Jadi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, penjelasannya di sini ada kodingnya berdasarkan hasil pengamatan saya dari ini seperti biasa kita akan memasukkan ini deklarasi dari fungsi itu sendiri. Nah, ini biasa untuk menampilkan kalimat masukkan sembarang bilangan buah positif. Terus scanf untuk masukkan bilangan desimal yang menggunakan M. Nah, baru di sini akan dimulakan perhitungan faktorial M tersebut. Oke. Nah, jadi untuk penjelasannya yang rekursif, ketika dimasukkan, contoh saya masukkan bilangan angka 4, kita jalankan, kita masukkan 3 aja lah. Nah, ketika dimasukkan angka 3 pertama kali, ini INTK ini akan bernilai 3. Nah, setelah masuk dia akan mengecek dulu apakah sama dengan 0, tidak kan, karena dia 3. Nah, kalau tidak sama berarti dia masuk sini. Jadi 3 tadi dikali faktorial. Nah, ini fungsi dia sendiri. Jadi rekursif tadi adalah fungsi yang membagi fungsinya sendiri di dalam badannya, sehingga dia memanggil faktorial 3 tadi tapi minus 1. Nah, jadi ini dia mencari 3 dikali faktorial 2. Nah, begitupun seterusnya sampai dia mencapai min satunya 0. Jadi kalinya 0. Ketika dia sudah 0, dia akan uretannya 1. Jadi berapapun hasil dikali, hasilnya itu. Nah, contoh tadi, jadi faktorial 3 tadi ketika dia masuk ke sini 3, dia mau cek sini di return 3 dikali faktorial kami 1 2 dikali 3, jadi hasilnya 6. Nah, gitu. Jadi mengulang terus sampai dengan pada 0, baru dia akan berhenti. Dia akan berhenti angka 1. Tapi kalau dia belum 0, dia akan membagi fungsi lagi. Nah, inilah fungsi rekursif. Oke, next kita memasukkan bilangan Fibonacci. Kita akan mencari sebuah daerah bilangan Fibonacci. Ini bersama pengakuan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, ketika kita jalankan, dia akan membaca berapa angka kita masukkan. Nah, di sini langsung dibaca bilangan ketiga dari dia Fibonacci adalah 2. Oke, kenapa bisa begitu? Oke, jadi penjelasannya adalah sama seperti tadi. Ini adalah rekursif. Dia Fibonacci sendiri, dia adalah fungsi. Ini deklarasi fungsi Fibonacci-nya. Lalu ini masukkan bilangan positif, dia membaca nilai M. Nah, oke. Nah, ketika seperti contohnya tadi saya masukkan misalnya ya, saya masukkan 3 gitu ya. Nah, ini ketika dia akan membaca bilangan 3, berarti INTK ini jaraknya akan bernilai 3. Nah, ketika itu dia membaca Fib-nya langsung dijadikan 1 Fibonacci-nya. Nah, apabila 3 lebih besar daripada 2, baru dia akan memasukkan fungsi ini. Nah, tadi kan kita masukkan 3 ya. Nah, ketika dia masukkan 3, berarti 3 lebih besar dari 2 dong, benar. Nah, jadi dia akan memasukkan fungsi Fib-nya tadi
dia diganti, jadikan ini fibnya jadi 1, ini dibalikan lagi fibnya sama dengan Fibonacci K min 1 tadi 3 min 1 berarti 2, ditambah Fibonacci K min 2 berarti 3 min 2 berarti 1. Nah gitu nilainya. Dia memanggil fungsinya sendiri. Setelah dia memanggilnya, baru dia akan diratu nilai fibnya tadi, Fibonacci tadi, berapa sih isi dari fibnya tadi. Nah kalau dia di bawah 2, lebih besar dari 2 atau 1, dia akan langsung meratan nilai fib ini, yaitu 1. Nah, oke, next. Nah ini sekalian penjelasan dan penjabaran dari menara Hanoi. Kita akan di tugas modul juga, jadi kita jalankan dulu. Oke, yang salah bisa kita lihat. Ini yang salah. Oke, dia akan menghitung baca kamu kita 3. Nah, jadi menara Hanoi sendiri adalah 3 buah menara ya. Kita harus memindahkan lingkaran 3 buah lingkaran, kalau saya masukkan sini 3 gitu kan, ke tempat yang lainnya berjajar, tapi tanpa yang besar itu menimpa yang kecil gitu. Jadi harus berurutan. Nah jadi penjelasan sedikit, ketika saya masukkan 3 tadi, nah dia akan membaca sini kan yang dimasukkannya cuma 1, yang M. Nah ini adalah penjelasan dari fungsi Hanoi tadi, deklarasi fungsi Hanoi. Ini dia meminta nilai M. Nah ketika dimasukkan nilai M tadi contohnya 3, nah ini yang 1, 2, 3 ini adalah char ya, jadi dibaca hanya sebagai karakter, bukan nilai. Nah lalu dia langsung memanggil fungsi Hanoi ini. Pertama adalah ketika saya masukkan tadi, N nya adalah 3. Oke, jadi ketika masukkan 3, dia akan membaca, karena N ini hanya if yang ini hanya N nya untuk 1, dia saya masukkan N nya 3. Nah dia memanggil fungsi Hanoi lagi, tapi dengan 3 nya tadi dikurang 1, jadi ini 2 fungsi Hanoi kedua X, Y, Z, dimana X, Y, Z nya nilainya X, Z, Y, X, Y, Z maksudnya nilainya adalah ini 1, ini 2, ini 3, jadi 1, 3, 2. Nah lalu dia memasukkan fungsi yang lainnya, memanggil fungsi yang lain dengan Hanoi 1, X, Y, Z. Nah dia akan langsung memasukkan langsung berbalik ke sini, karena N nya kan 1. Nah ketika itulah perintahnya baru keluar, pindahkan siapa X, Z. Nah, gitu. Emang agak bingung ya, saya juga bingung, cuman result tuh gitu. Jadi dia memanggil fungsi lagi. Nah bawahnya juga dia juga N-1 tadi ketika masukkan 3, 2 tadi dia X, Z dibalik, jadi ini adalah 2, 1, dan 3. Oke, langsung aja ya, next. Nanti habis durasinya. Oke. Yang ketiga adalah, yang keempat maksudnya, programnya adalah kita skip aja ini, langsung ke ini linked list. Nah jadi linked list itu adalah sebuah isi dari struct, alokasi, memori juga, data simpul kayak gitu. Jadi dia bisa isi, diurutkan, di delete, dihapus, dan contohnya di dalam programnya. Oke. Nah pertama kita memiliki 3 buah variabel nama gitu ya, Amin, Budi, dan Citra.
yang dikalikan 90, 20, dan 100. Nah sama yang kedua juga. Nah yang ketiga kita menambahkan sebuah variabel lagi bernama Dewi, di mana diselipkan antara Amin dan Budi. Nah yang ketiga baru yang si Budi dihapuskan. Oke. Nah ini adalah biasa ini memberikan nilainya, nilai dari tadi 92 100. Ini sambungan link masing-masing simpul, jadi simpul 1 naik simpul 2, simpul 2 naik simpul 3. Dan simpul 1 kan berarti simpul 1 yang di atas tuh, simpul 1 berarti tailnya, headnya maksudnya paling di atas. Naik simpulnya 0, karena setelah simpul 1 harusnya nggak ada lagi. Terus simpul 1 naik simpul 2 berarti simpul 1, simpul 2, lalu simpul 2, simpul 3, dan simpul 3 untuk yang terakhir. Oke. Nah ini untuk menambahkan simpul baru. Nah jadi dia simpul 4 ini ditambah lagi ke simpul ke malah size of simpul ke. Nah ini dia masukkan lagi ke alokasi memorinya, lalu dimasukkan namanya Dewi, lalu isikan nilainya. Oke. Nah ini baru setelah ini dia mengupdate link dari simpul 1, simpul 2, dari simpul 4 tadi. Nah untuk menghapus simpul Budi tinggal di update link, masukkan simpul 1 naik simpul 2, simpul 3, lalu karena simpul si Budi tadi ada simpul 2, jadi di free. Nah ini adalah free, ini adalah cara menghapus simpulnya tadi. Oke, maaf videonya lagi. Nah yang terakhir saya akan membuat sebuah program sederhana menggunakan rekursif dari menggunakan masukkan pangkat. Ini pangkat, jadi pertama kita input mohon maaf mungkin waktu karena kurang cukup, jadi saya akan menjelaskan sedikit saja. Ini program sudah saya buat, yaitu fungsi rekursif untuk mempangkat bilangan bulat. Oke, contohnya ini saya akan memangkatkan 3 dipangkat 3. Ini kan 3 pangkat 5 pangkat 7. Nah jadi penjelasannya sedikit. Program saya ini seperti biasa menggunakan serial dan select variabel. Nah ini deklarasi variabel, saya meminta 2 variabel ya untuk dimasukkan nilainya nanti. Nah dia memasukkan nilai M lalu nilai N. Nah ini harus bilangan bulat dan tak negatif. Oke. Nah jadi fungsi sendiri rekursifnya adalah ketika tadi saya masukkan misalnya 3 pangkat 3, jadi y-nya nggak pasti 0 dong, karena y-nya 3, dia akan langsung ke else. Ini 3 dikali pangkat 3 dikali rekursif y min 1, jadi 3 dikurang 1 nya 2, jadi ini 3 dikali pangkat 3 dikali 3,2. Nah gitu pun seterusnya sampai dia y nya sama dengan 0. Nah ketika dia y nya sama dengan 0, baru hasilnya udah dapat, maka dia return 1. Dia return 1, jadi dikali, ketika apapun yang dikali nanti hasilnya tetap aja gitu. Kalau kita ganti misalnya returnnya 0, setiap yang kita kalikan akan hasilnya adalah 0, karena dia dikalikan 0. Dan itu ini diganti dengan 1. Oke. Terima kasih, cukup sekian untuk yang bab 7-nya. Mohon maaf apabila ada kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.